Kevin Dix cetak gol perdana untuk Borussia Mönchengladbach. Bek timnas Indonesia Kevin Dix berhasil mencetakkan gol perdana untuk tim barunya yakni Borussia Mönchengladbach. Golnya tercipta saat menghadapi Valencia di laga uji coba. Pemain berusia 28 tahun itu berhasil melepaskan tembakan penalti keras ke sisi kanan bawah kiper, dan gol itu membuat Mönchengladbach unggul 2-0 sekaligus menandai gol pertama Kevin Dix bagi The Volon. Qatar dan UEA latihan di Eropa, timnas Indonesia uji coba di Surabaya. Qatar dan Uni Emirat Arab menunjukkan keseriusan yang luar biasa dalam mempersiapkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kedua negara Timur Tengah itu menggelar pemusatan latihan di Eropa dengan agenda uji coba melawan klub dari Serie A. Sementara itu timnas Indonesia hanya bisa mempersiapkan diri melalui FIFA Matchday pada September mendatang. Garuda akan menghadapi Kuwait dan juga Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai persiapan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. James Milner pakai nomor 20 untuk kenang Diogo Jota. James Milner akan mengenakan nomor punggung 20 di Brighton di musim depan. Itu bentuk tribut dan cara gelendang gag tersebut mengenang Diogo Jota. Milner sebelumnya mengenakan nomor punggung 6 bersama Brighton yang diperkuat sejak 2023, dan Milner mengambil kesempatan memakai nomor punggung 20 musim depan setelah Carlos Baleba berganti nomor ke-17. Kursi Ole Gunnar Solskjaer di Besiktas mulai goyang. Klub asal Turki Besiktas dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memecat Ole Gunnar Solskjaer meski baru menjabat sebagai manajer tim selama 6 bulan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, posisinya dilaporkan goyah akibat hasil yang tidak konsisten. Kekalahan 4-2 dari Shakhtar Donetsk di babak kualifikasi kedua Liga Eropa baru-baru ini semakin memperketat pengawasan terhadap Ole Gunnar Solskjaer. Luis Diaz bakal punya peran yang berbeda di Bayern Munchen. Luis Diaz bakal menjalankan peran yang lebih fleksibel di lini depan milik Munchen. Ia diharapkan juga bisa bermain sebagai penyerang tengah bersama Dorotan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Olahraga Bayern yakni Max Eber. Dia diharapkan bisa cair bertukar posisi dengan penggawa di lini depan seperti Michael Olise di sayap kiri dan bisa bermain jadi penyerang tengah. Saul tak terkejut karir Joao Felix kini menurun. Pemain Flamengo yakni Saul Niguez nampaknya tak terkejut dengan performa dan juga karir ex-rekan timnya yakni Joao Felix yang kini terus menurun. Saul mengatakan bahwa etos kerja dari Felix sudah dipertanyakan sejak dia berada di Atletico Madrid. Joao punya semua kualitas untuk bisa menjadi pemain yang luar biasa, tetapi spek apapun itu, kalau tidak kerja keras tidak ada gunanya, ujar dari Saul. Jersey Florian Wirtz laris manis. Jersey baru Liverpool untuk musim 2025-2026 sudah resmi dijual, dan jersey Florian Wirtz paling laris dan terjual 40.000 dalam hitungan 1 jam saja. Dilihat dari situsnya, harga jersey Florian Wirtz dijual di kisaran angka $120 atau setara dengan 1,9 juta rupiah. Jika angka itu dijadikan patokan, maka Liverpool berhasil meraup untuk mencapai 76 miliar rupiah. Malah situs resmi dari Liverpool sempat alami down pada malam kemarin karena banyaknya permintaan pembelian jersey. Raul Asensio dituntut 2,5 tahun. Raul Asensio dituntut 2,5 tahun gara-gara video skandal asusila. Bek Real Madrid Raul Asensio tersangkut kasus penyebaran video asusila di bawah umur. Menurut laporan dari Diario AS, jaksa penuntut umum mendakwanya dengan 2 pelanggaran privasi dan penyebaran pornografi anak. Jaksa menuntut Asensio dengan hukuman 2,5 tahun penjara. Bersih-bersih tim AC Milan siap lepas pemainnya ke Inggris. AC Milan berpotensi kehilangan salah satu aset mudanya dalam waktu yang dekat. Yunus Musa dikabarkan akan segera meninggalkan San Siro untuk merumbut di Inggris. Klub asuhan dari Nuno Espirito Santo disebut-sebut sedang serius mengincar tanda tangan dari sang pemain 22 tahun tersebut. Nottingham dikabarkan butuh penyegaran di lini tengah. Rossoneri dikabarkan memasang harga 30 juta euro untuk melepas pemain yang baru bergabung setahun yang lalu. Anthony rela potong gaji demi wujudkan transfer impian. Dengan masa depan di Manchester United yang terus dispekulasikan, Anthony kini dikabarkan rela gajinya kena potong agar bisa mewujudkan transfer impiannya.
Dalam beberapa hari terakhir sempat ada kabar mengenai ketertarikan Al Nassr walaupun Anthony sendiri kabarnya enggan untuk merebut di Arab Saudi. Kabarnya Anthony juga sudah menegaskan kepada Manchester United bahwa Real Betis menjadi satu-satunya klub yang ingin ia tuju. Klub Liga Inggris ini gagal get Aurelien Tchouameni. Menurut laporan dari VAS, Real Madrid baru saja menolak tawaran senilai 75 juta euro dari klub Liga Premier Inggris. Meski jumlahnya besar, tawaran itu langsung ditolak tanpa pertimbangan lebih lanjut. Arsenal diduga sebagai pihak yang mengajukan proposal tersebut. Mereka tengah mencari gelandang bertahan baru dan menilai Tchouameni sebagai pilihan yang ideal. Namun Real Madrid tak tergoyah sedikit pun untuk melepasnya. Jesus jadi rebutan 3 klub Serie A. Nama Jesus, bek tengah andalan dari Venezia dan juga kapten timnas Indonesia, mendadak menjadi topik utama di bursa transfer. Laporan dari Italia menyebutkan Verona membuka pembicaraan terlebih dahulu dan mencoba memanfaatkan situasi Venezia yang kehilangan statusnya di Serie A. Selain itu, Sassuolo menyusul dengan mengajukan ketertarikan, dan ada satu klub lagi yakni Torino yang bahkan disebut bisa mengungguli pesaingnya dalam hal dana. Dan situasi dari Jesus semakin menarik ketika Genoa ikut dalam perburuan sang pemain. Ditinggalkan Son Heung-min, Tottenham serobot target transfer dari Juventus. Juventus harus bersiap kehilangan target transfer mereka yakni Randal Kolo Muani. Striker PSG itu dikabarkan akan segera merapat ke Liga Inggris dalam waktu yang dekat. Sumber terbaru mengungkapkan bahwa Randal Kolo Muani kini masuk ke dalam radar milik Tottenham Hotspur. The Lilywhite sedang mencari striker baru usai kepergian dari Son Heung-min. Tottenham dikabarkan siap memanfaatkan kebuntuan negosiasi antara pihak Juventus dan juga PSG. AC Milan gagal get Gonçalo Ramos. AC Milan sempat menjajaki peluang untuk bisa mendatangkan Gonçalo Ramos dari PSG di musim panas ini. Namun negosiasi tersebut tidak berkembang jauh karena biaya transfer yang dianggap terlalu tinggi. Sky Sport mengungkapkan bahwa Milan hanya memiliki anggaran sekitar 30 juta euro untuk posisi striker. Tetapi harga yang diminta PSG untuk Ramos jauh melebihi kemampuan AC Milan. AS Roma resmi mendapatkan Daniel Gilardi. AS Roma resmi memperkenalkan Daniel Gilardi sebagai rekrutan kelima mereka di bursa transfer musim panas ini. Bek tengah berusia 22 tahun itu didatangkan dari Hellas Verona dengan mahar mencapai 10 juta euro. Setelah 16 tahun, Tyler Morton putuskan tinggalkan Liverpool. Tyler Morton akan meninggalkan Liverpool setelah 16 tahun bersama klub. Gelandang berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan Olympique Lyon secara permanen usai kesepakatan senilai 15 juta euro terpenuhi. Liverpool sebelumnya sempat menolak tawaran awal dari Lyon pada akhir pekan. Namun Liverpool akhirnya menerima proposal final sebesar 15 juta pound sterling atau setara dengan 306 miliar rupiah termasuk klausul penjualan sebesar 20%. Liverpool siapkan tawaran kedua untuk Alexander Isak. Liverpool kabarnya belum menyerah dalam upaya mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United dengan telah menyiapkan tawaran kedua untuk musim panas ini. Dilansir dari Football Today, setelah tawaran awal telah ditolak, Liverpool kini dilaporkan tengah menyiapkan tawaran yang baru sekitar 140 juta euro. Langkah ini menunjukkan tekad kuat Liverpool untuk bisa memboyong penyerang Swedia tersebut ke Anfield. Meskipun Newcastle sebelumnya telah menolak tawaran fantastis 120 juta euro. Ronaldo minta Al Nassr datangkan Bruno Fernandes. Muncul kabar bahwa Al Nassr sedang berusaha mendatangkan Bruno Fernandes dari Manchester United. Cristiano Ronaldo ingin main bareng Fernandes di klub Arab Saudi itu. Merujuk dari Transfermarkt, Bruno Fernandes saat ini memiliki estimasi harga di kisaran 50 juta euro. Soal itu, Abola mengklaim bahwa harga tidak menjadi masalah buat Al Nassr. Al Nassr sudah melakukan penjajakan awal kepada Bruno Fernandes dan dalam waktu yang dekat besar kemungkinan pendekatan juga dilakukan secara resmi kepada Manchester United.
Rodrigo tertarik ke Liverpool. Menurut laporan dari jurnalis Rodra, klub yang paling menarik perhatian Rodrigo saat ini adalah Liverpool. Ia melihat bahwa proyek di Merseyside itu cocok dengan gaya bermainnya. Liverpool dinilai mampu memberikan panggung besar baik di liga domestik maupun di kompetisi Eropa, dan Rodrigo yakin bisa berkembang lebih jauh jika bergabung. Di sisi lain, Arsenal juga menunjukkan minat namun menolak memenuhi permintaan gajinya. Sementara itu, Rodrigo kurang tertarik bergabung dengan Tottenham dari segi ambisi kompetitif. Inter Milan dekati Nkunku usai gagal dapatkan Ademola Lookman. Inter Milan kembali aktif di bursa transfer usai tawaran terbaru mereka untuk Ademola Lookman ditolak oleh Atalanta. Kini mereka membuka pembicaraan dengan agen striker Chelsea yakni Christopher Nkunku. Langkah ini diambil setelah upaya Inter menggait Lookman senilai 45 juta euro termasuk bonus telah ditolak. Calcio Mercato menyebutkan Nkunku kini menjadi alternatif utama. Direktur klub sudah membuka pembicaraan awal dengan perwakilan Kongo dalam beberapa jam terakhir. AC Milan dan juga Arsenal pantau situasi Brahim Diaz di Real Madrid. Arsenal dan juga AC Milan dikabarkan menjadi klub yang tengah mengamati situasi gelandang serang Real Madrid yakni Brahim Diaz. Pemain berusia 25 tahun itu menghadapi masa depan yang belum pasti di Santiago Bernabeu. Diaz belum benar-benar menjadi pilihan utama Real Madrid, sehingga kemungkinan hengkang demi mencari tantangan baru sangatlah terbuka. Benjamin Sesko lebih pilih Newcastle United ketimbang MU. Benjamin Sesko menjadi rebutan Newcastle United dan juga MU. Striker RB Leipzig itu kabarnya lebih memilih pindah menuju The Magpies. Newcastle ingin menjadikan Sesko sebagai penyerang barunya. Transfer ini bakal dilakukan agar bisa melepas Alexander Isak yang ngotot pergi ke Liverpool. Benjamin Sesko sendiri dianggap striker muda menjanjikan saat ini. Pemain berusia 22 tahun itu mencetakkan 21 gol dan juga 6 assist dari 45 penampilannya untuk Leipzig di musim yang lalu.